Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sebagai moderator, akan mengizinkan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi pada pertemuan kali ini. Kepada kelompok 2, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kami kelompok 2 ingin membahas skripsi yang berjudul Analisis Praktik Klinik Keperawatan Kesehatan Masyarakat Perkotaan pada Pasien dengan Diabetes Mellitus. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Dewi Setiawati, Hana Marsial Salsabila atau saya sendiri, Siti Umayasari, dan Taufik Ardin Goho. Yang pertama menganalisis kebahasaan pada skripsi. Yang pertama, penggunaan tanda baca. Kalimatnya dilakukan untuk melemaskan otot-otot dada. Pembenarannya dilakukan untuk melemaskan otot-otot dada. Alasan, pada kata yang mengulangi pengulangan kata, maka digunakan tanda hubung di tengah-tengah kata tersebut. Kalimat, selain faktor genetik, faktor non-genetik berperan paling besar dalam meningkatkan terjadinya diabetes tipe 2. Faktor yang bisa menjadi pemicu terjadinya keadaan tersebut menurut Inzucci. Pembenarannya, selain faktor genetik, faktor non-genetik berperan paling besar dalam meningkatkan terjadinya diabetes tipe 2. Faktor yang bisa menjadi pemicu terjadinya keadaan tersebut menurut Inzucci. Alasannya, pada kalimat tersebut seharusnya tanda koma setelah angka 2 diganti tanda titik karena sudah masuk ke pembahasan lain. Kalimat meliputi titik 2, edukasi kesehatan terapi gizi, latihan jasmani, pengontrol kadar gula, dan terapi farmakologi. Meliputi titik 2, edukasi kesehatan terapi gizi, latihan jasmani, pengontrol kadar gula, dan terapi farmakologi. Alasan, pada kalimat tersebut seharusnya setelah titik 2 harus diawali huruf kapital dan sebelum dan diberi tanda koma. Kalimat aktivitas motorik yang cepat, peningkatan kecepatan metabolisme sel di seluruh tubuh, peningkatan konsentrasi glukosa darah. Pembenarannya, aktivitas motorik yang cepat, peningkatan kecepatan metabolisme sel di seluruh tubuh, peningkatan konsentrasi glukosa darah. Kalimat pasien yang mempunyai riwayat dislipidemia sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu. Tidak terdapat riwayat alergi, obat, dan makanan. Pembenarannya, pasien yang mempunyai riwayat dislipidemia sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, tidak terdapat riwayat alergi, obat, dan makanan. Alasan, penggunaan tanda baca titik dan koma pada kalimat tersebut tidak tepat. Seharusnya diberikan tanda koma untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penggunaan ejaan kalimat. Gerakan ini dilakukan dengan cara menarik kuat-kuat perut ke dalam kemudian menahannya sampai perut menjadi kencang dan keras. Pembenarannya, gerakan ini dilakukan dengan cara menarik kuat-kuat ke dalam kemudian menahannya sampai perut menjadi kencang dan keras. Yang kedua, stres fisiologi seperti infeksi dan pembenahan mempermudah terjadinya hiperglikemi dan mencetuskan terjadinya ketoasidosis diabetikum. Pembenarannya, stres fisiologi seperti infeksi dan pembedahan mempermudah terjadinya hiperglikemi dan mencetuskan terjadinya ketoasidosis diabetikum. Selanjutnya, stres emosional yang terjadi akibat tingginya
kadar glukosa darah bisa berdampak. Pembenarannya, stres emosional yang terjadi akibat tingginya kadar glukosa kadar bisa berdampak. Kalimat selanjutnya, Perkemi telah menetapkan standar pengelolaan diabetes. Pembenarannya, Perkemi telah menetapkan standar pengelolaan diabetes. Kalimat selanjutnya, ketidakstabilan gula darah berhubungan dengan ketidakadekuatan manajemen terapi hipermetabolisme. Pembenarannya, ketidakstabilan gula darah berhubungan dengan ketidakkuatan manajemen terapi hipermetabolisme. Kalimat selanjutnya, minum obat kembali gula darahnya naik. Pembenarannya, minum obat kembali gula darahnya naik. Kalimat selanjutnya, jadwal latihan digunakan dalam waktu 1 minggu. Pembenarannya, jadwal latihan digunakan dalam waktu 1 minggu. Di semua fungsi dilakukan di atas tidur pasien dengan dibantu oleh keluarga pasien. Pembenarannya, di semua fungsi dilakukan di atas tempat tidur pasien dengan dibantu oleh keluarga pasien. Analisis kata tidak baku dan kata baku. Kata tidak bakunya, stres. Kata bakunya, stres, menggunakan S1. Resiko, kata bakunya, risiko, menggunakan I. Survei, kata bakunya survei, menggunakan I bukan Y. Subjek, kata bakunya subjek. Perilaku, kata bakunya perilaku, menggunakan tambahan E. Sistem, kata bakunya sistem. Selanjutnya, teknik, kata bakunya teknik, menggunakan K bukan H. Insidens, kata bakunya insiden. Produktivitas, kata bakunya produktivitas, menggunakan V bukan F. Cedera, kata bakunya cedera. Praktek, kata bakunya praktik. Mengkonsumsi, kata bakunya mengkonsumsi. Manajemen, kata bakunya manajemen. Menggunakan J bukan G. Standar, kata bakunya standar. Syaraf, kata bakunya saraf, tidak menggunakan Y. Digestif, kata bakunya digestif, kata bakunya menggunakan F bukan V. Presentase, kata bakunya presentase, menggunakan tambahan E. Diagnosa, diagnose, kata bakunya diagnosis. Analisa, kata bakunya analisis. Sensitivitas, kata bakunya sensitivitas. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya poin keempat, yaitu kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, melakukan analisis kegiatan praktek profesi keperawatan kesehatan masyarakat perkotaan berdasarkan peran praktikan yang meliput. Untuk kebenarannya, melakukan analisis kegiatan praktek profesi keperawatan kesehatan masyarakat perkotaan berdasarkan peran praktikan yang meliput. Untuk selanjutnya, pengkajian konsep diri terhadap perubahan status kesehatan berupa pasien kepikiran dengan penyakitnya meskipun sudah diberobatkan dan dibawa ke rumah sakit berulang-ulang tapi penyakitnya tidak sembuh
malahan timbul komplikasi hingga akhirnya diamputasi. Untuk pembenarannya, pengkajian konsep diri terhadap perubahan status kesehatan pasien yang berpikiran tentang penyakitnya meskipun sudah diberobatkan di rumah sakit berulang kali namun penyakitnya tidak sembuh, akhirnya timbul komplikasi hingga akhirnya diamputasi. Selanjutnya, Indonesia sendiri diperkirakan oleh akan terjadi peningkatan angka diabetes dari 8,4 juta pada tahun 2020 menjadi 21,3 juta pada tahun 2030. Untuk pembenarannya, Indonesia sendiri diperkirakan akan terjadi peningkatan angka diabetes dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 21,3 juta pada tahun 2030. Selanjutnya, diperkirakan pada tahun 2030 nanti akan ada 134 juta penduduk yang berusia di atas 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi DM. Untuk pembenarannya, pada tahun 2030 diperkirakan ada 134 juta penduduk yang berusia di atas 20 tahun dengan asumsi prevalensi DM. Selanjutnya, di Indonesia, DM tipe 2 menjadi kejadian tertinggi dan meningkat pada daerah perkotaan daripada rural. Untuk pembenarannya, di Indonesia khususnya perkotaan menjadi angka tertinggi dari DM tipe 2. Untuk kalimat selanjutnya, dampak dari ulkus kaki diabetik akan menyebabkan tingginya biaya perawatan, menurunkan produktivitas pasien, gangguan konsep diri, dan bahkan dapat menurunkan kualitas hidup. Untuk pembenarannya, dampak dari ulkus kaki diabetik akan menyebabkan tingginya biaya perawatan, menurunkan produktivitas pasien, gangguan konsep diri, bahkan dapat menurunkan kualitas hidup. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Mason 2009 terhadap penderita ulkus kaki diabetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang mengalami stres dan kecemasan tinggi akan mengalami perlambatan dalam pertumbuhan luka. Dan untuk pembenarannya, penelitian yang dilakukan oleh Mason tahun 2009 terhadap penderita ulkus kaki diabetik menunjukkan hasil bahwa pasien yang mengalami stres dan kecemasan tinggi akan memperlambat dalam penyembuhan luka. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya sampaikan analisis keilmiahan skripsi atau tugas akhir. Yang pertama ada Wo. Siapa yang membuat skripsi tersebut? Yang membuat penulisnya yaitu Ismail Fahmi dari program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia. Dan yang kedua ada buat apa isi skripsi tersebut. Isi dari skripsi tersebut membahas tentang praktik klinik keperawatan kesehatan masyarakat perkotaan pada pasien yang menderita diabetes mellitus. Yang ketiga ada when, kapan skripsi tersebut dibuat. Artikel tersebut dibuat pada 12 Juli 2013. Yang selanjutnya ada where, di mana skripsi dibuat dan di mana penelitian tersebut dilakukan. Skripsi tersebut dibuat di Depok, Jakarta, dan penelitian dilakukan di ruang IPD lantai 7 zona A, RSUP Cipto Mangunkusumo. Selanjutnya ada why, mengapa penulis membuat skripsi tersebut.
Penulis membuat skripsi tersebut dengan tujuan untuk memberikan masukan pada pelayanan kesehatan untuk menggunakan stress management, salah satunya latihan terapi otot progresif agar menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus. Dan yang terakhir yaitu WHO. Bagaimana metode pembuatan skripsi tersebut? Metode pembuatan skripsi tersebut dengan penelitian yang menggunakan teknik relaksasi otot progresif yang dapat menurunkan tingkat stres pada klien diabetes sehingga mampu menurunkan kadar gula darah, sedangkan penggunaan data penelitiannya menggunakan kuesioner. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya tentang analisis praktik klinik keperawatan kesehatan masyarakat perkotaan pada pasien dengan diabetes mellitus? Baik, kalau tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.